Siang itu, pusat kota tampak seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang dengan langkah cepat, kendaraan berhenti sejenak di lampu merah, dan suara klakson bercampur dengan obrolan ringan pejalan kaki. Tidak ada yang menyangka, di sudut trotoar yang tampak sepele itu, sebuah peristiwa kecil akan mengubah cara banyak orang memandang kehidupan. Seorang bocah berdiri di dekat tempat sampah umum. Tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana, dan tangannya menggenggam karung kecil berisi barang-barang bekas. Wajahnya tenang, matanya jernih, seolah ia sudah terbiasa dengan pandangan orang yang datang dan pergi tanpa pernah benar-benar melihatnya. Tak jauh dari sana, sebuah mobil mewah berhenti. Catnya mengilap, pintunya terbuka perlahan, dan beberapa orang langsung menoleh. Seorang pria turun dengan langkah mantap. Jasnya rapi, jam tangannya berkilau di bawah sinar matahari. Banyak yang mengenalnya, seorang miliarder yang namanya sering muncul di berita bisnis dan acara sosial bergengsi. Saat itulah dua dunia yang berbeda itu bertemu. Awalnya hanya tatapan singkat. Namun dalam hitungan detik, suasana berubah. Beberapa orang berhenti berjalan. Ada yang menoleh lebih lama dari biasanya. Sebagian lainnya mengeluarkan ponsel, entah karena penasaran atau hanya mengikuti naluri untuk merekam sesuatu yang terasa tidak biasa. Kata-kata terlontar. Nada tinggi terdengar jelas di antara hiruk-pikuk kota. Bocah itu menunduk, tangannya semakin erat menggenggam karungnya. Beberapa orang di sekitar menghela napas, sebagian lagi saling bertukar pandang, seolah ingin berkata, beginilah dunia. Namun waktu tidak berhenti di sana. 5 menit. Hanya 5 menit kemudian, sesuatu terjadi. Bukan ledakan. Bukan keributan besar. Tidak ada dorongan atau keramaian yang berlebihan. Justru sebaliknya, keheningan perlahan menyebar. Orang-orang yang tadinya sibuk mulai diam. Mereka yang memegang ponsel menurunkannya perlahan. Bahkan suara kendaraan terasa menjauh, seolah kota itu sendiri memilih untuk menahan napas. Bocah itu masih berdiri di tempat yang sama. Pria berjas itu juga belum pergi. Tetapi ekspresi wajah orang-orang di sekitar telah berubah. Ada yang terkejut. Ada yang menutup mulutnya dengan tangan. Ada pula yang menatap bocah kecil itu dengan mata berkaca-kaca, seakan baru saja menyadari sesuatu yang selama ini terlewatkan. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berani memecah keheningan. Apa yang sebenarnya terjadi dalam 5 menit itu? Mengapa kata-kata yang sebelumnya terdengar begitu percaya diri kini terasa hampa? Dan siapakah sebenarnya bocah pemulung itu? Anak kecil biasa, atau seseorang dengan kisah yang belum pernah didengar siapapun? Hari itu, tanpa disadari, banyak orang belajar satu hal penting. Bahwa ukuran seseorang tidak pernah ditentukan oleh apa yang terlihat di permukaan. Dan ini baru permulaan dari cerita yang akan mengubah hidup mereka semua. Dan ini baru permulaan dari cerita yang akan mengubah hidup mereka semua. Sebelum keheningan itu tercipta, sebelum semua mata tertuju pada satu titik yang sama, pagi hari bocah pemulung itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya, sunyi, sederhana, dan nyaris tak terlihat oleh dunia. Namanya Arga. Setiap fajar menyingsing, Arga sudah terjaga. Ia tidak dibangunkan oleh jam weker atau suara ibu yang memanggil dari dapur, melainkan oleh dinginnya lantai tempat ia tidur dan suara kota yang perlahan bangun dari lelap. Ia melipat alas tidurnya dengan rapi, seolah kerapian adalah satu-satunya hal yang masih bisa ia jaga dalam hidupnya. Arga tidak pernah mengeluh. Ia tahu, hidup tidak selalu memberi pilihan yang mudah. Karung kecil di tangannya bukan sekadar tempat menampung barang bekas, itu adalah harapan,
tempat ia menggantungkan mimpinya untuk bisa bertahan 1 hari lagi. Ia berjalan menyusuri jalanan kota dengan langkah ringan. Setiap botol plastik, setiap kardus bekas, ia ambil dengan hati-hati. Bukan karena takut dimarahi, tetapi karena ia percaya apapun yang ia lakukan harus dilakukan dengan penuh hormat, meski tak ada yang memperhatikan. Di dalam hatinya, Arga menyimpan sesuatu yang jarang dimiliki anak seusianya, keyakinan bahwa dirinya tetap berharga, meski dunia sering memperlakukannya sebaliknya. Tak ada yang tahu, di balik wajah polos itu, Arga menyimpan cerita yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Tentang kehilangan. Tentang janji yang belum sempat ditepati. Tentang seseorang yang pernah berkata bahwa suatu hari, hidupnya akan berubah, asal ia tidak menyerah. Hari itu, Arga tidak berniat melakukan apapun yang berbeda. Ia hanya ingin mengumpulkan cukup barang bekas untuk membeli makan dan menyisakan sedikit untuk hari esok. Ia memilih trotoar ramai karena di sanalah peluang paling besar, meski risikonya juga lebih tinggi, pandangan tajam, kata-kata dingin, dan tatapan yang sering membuatnya ingin menghilang. Ketika mobil mewah itu berhenti tak jauh darinya, Arga sebenarnya sudah merasakan firasat aneh. Namun ia tetap berdiri di tempatnya. Ia percaya, selama ia tidak mengganggu siapapun, ia berhak berada di sana. Ia tidak tahu bahwa hari itu, langkah kecilnya akan berhadapan langsung dengan kesombongan besar. Ia juga tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan membuka luka lama, bukan hanya miliknya, tetapi juga luka yang tersembunyi di hati banyak orang. Dan saat mata Arga akhirnya bertemu dengan mata pria berjas itu, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa pertemuan tersebut bukan kebetulan. Itu adalah awal dari ujian yang akan mengguncang hidup Arga. Dan perlahan mengungkap kebenaran yang selama ini terkubur dalam diam. Ujian yang akan mengguncang hidup Arga itu bermula dari dua dunia yang selama ini berjalan berdampingan, namun tak pernah benar-benar bersentuhan. Di satu sisi kota, berdiri gedung-gedung tinggi dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya matahari. Di sanalah Raka Wiratama menghabiskan sebagian besar waktunya. Namanya dikenal luas, pengusaha sukses, pemilik jaringan perusahaan besar, dan simbol keberhasilan bagi banyak orang. Setiap langkahnya diiringi rasa percaya diri yang nyaris tak tergoyahkan. Bagi Raka, hidup adalah tentang pencapaian. Tentang angka yang terus naik, tentang pengaruh, dan tentang berdiri di atas orang lain. Ia terbiasa dihormati, didengarkan, dan diperlakukan istimewa. Dunia seakan selalu memberi ruang baginya untuk berbicara lebih keras daripada yang lain. Namun sedikit yang tahu, di balik senyum profesional dan sorot mata tegas itu, Raka menyimpan kelelahan yang tak pernah ia akui. Kesuksesan membuatnya terbiasa memerintah, tetapi perlahan menjauhkan dirinya dari rasa empati. Ia lupa bagaimana rasanya berada di posisi paling bawah, berjuang tanpa pilihan. Hari itu, Raka keluar dari sebuah pertemuan penting dengan perasaan kesal. Rencananya tidak berjalan sempurna. Waktunya terbuang. Dan ketika ia melangkah menuju mobilnya, pikirannya masih penuh dengan hal-hal yang menurutnya jauh lebih penting daripada orang-orang di sekitarnya. Di saat yang sama, Arga berdiri beberapa meter dari sana. Arga melihat pria berjas itu seperti ia melihat banyak orang dewasa lainnya, sekilas, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Ia tidak meminta, tidak mendekat, tidak mengganggu. Ia hanya berdiri, berharap tidak diusir seperti yang sering terjadi. Namun perbedaan mereka terlalu mencolok untuk diabaikan. Tatapan Raka jatuh pada karung di tangan Arga. Alisnya mengernyit. Baginya, pemandangan itu terasa mengganggu, bukan karena Arga melakukan kesalahan,
tetapi karena keberadaannya bertabrakan dengan dunia rapi yang ingin ia pertahankan. Beberapa langkah mendekat. Suara sepatu mahal itu terdengar jelas di telinga Arga. Ia menelan ludah, menunduk, dan bersiap menerima apapun yang akan datang, seperti yang sudah sering ia lakukan. Orang-orang mulai memperhatikan. Di momen singkat itulah, dua dunia yang tak pernah sejajar akhirnya bertemu secara langsung. Dunia yang terbiasa dihormati, dan dunia yang terbiasa disingkirkan. Dunia yang berbicara lantang, dan dunia yang belajar diam agar bisa bertahan. Tak ada yang tahu, pertemuan itu akan menjadi titik balik. Tak ada yang menyangka, seorang bocah kecil dan seorang pria berpengaruh akan saling menguji, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan nilai-nilai hidup yang selama ini mereka pegang. Dan ketika kata pertama itu akhirnya terucap, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa keseimbangan hidup mereka akan mulai runtuh, perlahan namun pasti. Keseimbangan hidup mereka mulai runtuh, perlahan namun pasti, tepat saat kata pertama itu terucap. Suara Raka terdengar jelas, lebih keras daripada yang ia sadari. Bukan teriakan, tetapi cukup untuk menarik perhatian semua orang di sekitar. Nadanya dingin, syarat rasa tidak sabar, seolah keberadaan Arga adalah gangguan yang seharusnya tidak ada di sana. Arga terdiam. Bukan karena ia tidak mengerti, melainkan karena ia sudah terlalu sering berada di posisi itu. Ia menunduk lebih dalam, berharap kata-kata itu segera berakhir seperti biasanya. Namun kali ini berbeda. Ada sesuatu dalam cara Raka berbicara, bukan hanya merendahkan, tetapi seolah menghapus keberadaan Arga sebagai manusia. Beberapa orang mulai berhenti berjalan. Ada yang ingin menegur, tetapi ragu. Ada pula yang memilih diam, takut ikut terseret. Kamera ponsel kembali terangkat, merekam tanpa tahu harus berpihak kemana. Bagi Arga, momen itu terasa lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Bukan karena rasa malu semata, melainkan karena satu kalimat yang menyentuh bagian terdalam hatinya, tentang harga diri, tentang mimpi, tentang masa depan yang selama ini ia jaga diam-diam. Tangannya bergetar kecil. Bukan marah. Bukan takut. Melainkan karena ia sedang menahan sesuatu agar tidak runtuh di hadapan banyak orang. Raka tidak menyadarinya. Ia terlalu tenggelam dalam emosinya sendiri. Baginya, ucapan itu hanyalah luapan sesaat. Ia tak pernah membayangkan bahwa kata-kata bisa menjadi beban yang berat bagi orang lain, apalagi bagi seorang anak kecil. Namun dampaknya langsung terasa. Arga melangkah mundur tanpa sengaja. Karung kecil di tangannya terlepas, isinya berserakan di trotoar. Botol dan kardus bekas menggelinding, menarik perhatian lebih banyak mata. Kerumunan kini benar-benar terbentuk. Seorang anak kecil berdiri di tengah sorotan, sementara dunia seakan menuntutnya untuk menjelaskan keberadaannya. Arga berjongkok perlahan, memunguti barang-barangnya satu persatu. Ia tidak menangis. Ia hanya berusaha menyelesaikan apa yang harus ia lakukan. Tapi di dalam dirinya, sesuatu retak. Bukan karena barang-barang itu jatuh, melainkan karena untuk pertama kalinya, ia merasa masa depannya ikut terancam. Jika hari itu ia diusir, jika ia dilarang berada di sana, maka ia tidak tahu harus kemana lagi. Dan tanpa disadari siapapun, inilah konflik awal yang akan menyeret Arga ke dalam ujian yang jauh lebih besar daripada sekadar bertahan hidup hari ini. Sebuah kejadian kecil di mata orang dewasa, namun menjadi ancaman besar bagi seorang bocah yang hanya ingin terus melangkah. Ancaman besar itu tidak datang dengan suara keras, melainkan dengan keputusan yang bisa mengubah hidup Arga selamanya. Kerumunan semakin rapat. Beberapa orang berbisik,
sebagian lainnya hanya menonton dengan wajah tegang. Raka berdiri tegak, menyilangkan tangan, seolah menunggu semuanya selesai tanpa perlu terlibat lebih jauh. Baginya, kejadian itu seharusnya segera berakhir. Namun bagi Arga, waktu terasa melambat. Saat ia selesai memunguti barang-barangnya, seorang petugas ketertiban mendekat. Langkahnya mantap, wajahnya serius namun tidak keras. Ia menatap Arga, lalu menoleh ke arah Raka dan kerumunan yang semakin gaduh. Di sini tidak boleh beraktivitas seperti ini, ucapnya pelan namun tegas. Kalimat itu menghantam Arga lebih kuat daripada tatapan siapapun sebelumnya. Tangannya kembali gemetar. Tempat itu adalah salah satu lokasi terakhir yang masih bisa ia datangi. Di tempat lain, ia sudah sering diminta pergi. Jika di sini pun ia tidak boleh berada, maka penghasilannya hari itu akan hilang, dan bersamanya, harapan untuk makan dan bertahan hingga esok. Ia mencoba membuka mulut, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Bukan karena ia tidak punya jawaban, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana membela dirinya tanpa terdengar seperti sedang memohon. Ia tidak ingin dikasihani. Ia hanya ingin diberi kesempatan. Raka menyaksikan semuanya dengan wajah datar. Baginya, ini hanyalah urusan ketertiban. Aturan adalah aturan. Dan Arga hanyalah bagian kecil dari masalah kota yang tidak pernah ia pikirkan lebih jauh. Namun suasana berubah ketika Arga akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya tidak memancarkan amarah. Tidak juga ketakutan. Yang terlihat justru keteguhan yang rapuh, sebuah keberanian kecil yang lahir dari keputusasaan. "Aku tidak lama, Pak," ucap Arga lirih. "Aku hanya ingin menyelesaikan hari ini." Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam. Petugas itu menghela napas. Ia tahu, apapun keputusannya, akan berdampak besar bagi anak itu. Sementara kerumunan menunggu, Arga berdiri di persimpangan hidupnya, antara diizinkan bertahan atau dipaksa pergi tanpa kepastian. Dan untuk pertama kalinya, Arga benar-benar merasakan bahwa dunia bisa mencabut segalanya darinya. Hanya dalam hitungan menit. Hitungan menit itu terasa seperti ujian paling berat yang pernah Arga hadapi. Petugas ketertiban menatap Arga cukup lama. Wajahnya menyiratkan kebimbangan. Di satu sisi, ada aturan yang harus ditegakkan. Di sisi lain, ada seorang anak kecil yang berdiri dengan harapan tipis di matanya. Kerumunan semakin sunyi. Bahkan Raka, yang sebelumnya tampak tak peduli, kini melirik sekilas ke arah Arga. Bukan karena iba, melainkan karena suasana yang berubah, seolah semua orang menunggu satu keputusan yang akan menentukan akhir dari kejadian itu. Akhirnya, petugas itu berbicara. "Kamu tidak boleh beraktivitas di sini lagi," ucapnya perlahan, namun jelas. Kalimat itu seperti dinding tinggi yang tiba-tiba berdiri di depan Arga. Ia mengangguk kecil. Tidak membantah. Tidak menangis. Tapi di dalam dadanya, rasa sesak mengembang. Tempat itu adalah harapan terakhirnya. Dengan dilarang berada di sana, berarti hari-hari ke depan akan jauh lebih sulit. Petugas itu melanjutkan, "Hari ini kamu boleh pergi dengan tenang. Tapi setelah ini, carilah tempat lain." Arga kembali menunduk. Kata tempat lain terdengar sederhana, padahal baginya itu berarti ketidakpastian besar. Ia tidak tahu kemana harus melangkah. Kota yang luas itu tiba-tiba terasa sangat sempit. Ia mengikat karungnya perlahan, seakan setiap simpul adalah cara untuk menahan mimpinya agar tidak jatuh. Saat ia melangkah pergi, beberapa pasang mata mengikuti dengan perasaan yang sulit dijelaskan,
antara bersalah dan tidak berdaya. Raka masuk ke mobilnya tanpa berkata apapun. Mesinnya menyala, lalu mobil mewah itu perlahan menjauh, meninggalkan trotoar yang kembali sunyi. Namun bagi Arga, dunia tidak kembali seperti semula. Keputusan itu menjadi titik bahaya pertama dalam hidupnya. Bukan ancaman fisik, melainkan ancaman terhadap masa depannya. Jika ia tidak menemukan jalan lain, maka ia akan kehilangan lebih dari sekadar tempat mencari nafkah. Ia bisa kehilangan harapannya sendiri. Dan saat Arga melangkah menjauh dari keramaian, ia belum tahu bahwa konflik ini belum berakhir. Justru sebaliknya. Inilah awal dari perjalanan berat yang akan menuntut keberanian lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Perjalanan berat itu dimulai tepat saat Arga menyadari satu hal, ia tidak bisa terus melarikan diri. Langkahnya membawanya ke pinggir kota, ke sebuah sudut yang jarang dilewati orang. Ia duduk di bangku tua, menatap karung di kakinya yang terasa lebih ringan dari biasanya. Bukan karena isinya berkurang, melainkan karena harapannya sedang diuji. Untuk pertama kalinya, Arga bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Ia teringat seseorang dari masa lalunya. Seorang guru relawan yang dulu pernah mengajarinya membaca di sebuah pos kecil. Orang itu pernah berkata, kalau kamu ingin hidupmu berubah, kamu harus punya tujuan. Sekecil apapun. Kalimat itu kembali terngiang. Hari itu, di bangku tua yang hampir lapuk, Arga menetapkan sebuah tujuan. Ia tidak ingin selamanya bergantung pada jalanan. Ia ingin kembali belajar. Ia ingin memiliki kesempatan yang adil, meski dunia tidak pernah memberinya kemudahan. Namun tujuan itu terasa sangat jauh. Arga tidak memiliki biaya. Tidak memiliki tempat tinggal tetap. Bahkan ia baru saja kehilangan lokasi terakhir untuk bertahan hidup. Setiap langkah menuju mimpinya seperti menanjak tanpa pegangan. Rintangan pertama datang lebih cepat dari yang ia kira. Saat matahari mulai condong ke barat, hujan turun tiba-tiba. Arga berlindung di bawah atap kecil yang nyaris roboh. Karungnya basah. Barang-barangnya menjadi lebih berat. Ia menyadari bahwa bertahan hari ini saja sudah sulit, apalagi memikirkan masa depan. Namun di tengah keterbatasan itu, tekad kecil mulai tumbuh. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan mencari jalan, apapun risikonya, selama itu bukan jalannya menghilangkan harga dirinya. Di tempat lain, tanpa Arga sadari, seseorang mulai memikirkan kejadian siang itu. Raka, yang duduk di dalam mobilnya, terdiam lebih lama dari biasanya. Wajah bocah kecil itu terus terlintas di benaknya, meski ia mencoba mengabaikannya. Dua jalan kini mulai terbentuk. Satu jalan penuh perjuangan yang dipilih Arga. Dan satu jalan penuh keraguan yang tanpa sengaja mulai dilalui Raka. Konflik belum memuncak. Namun arah cerita telah berubah. Dan tujuan Arga kini jelas, meski jalannya dipenuhi rintangan yang tak terlihat. Tujuan Arga kini jelas, meski jalannya dipenuhi rintangan yang tak terlihat. Keesokan paginya, Arga bangun dengan tubuh yang masih terasa lelah akibat hujan semalam. Udara dingin menyelimuti sudut kota tempat ia bermalam. Namun di balik rasa letih itu, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memutuskan untuk mencari tempat belajar yang pernah diceritakan guru relawan itu dulu, sebuah rumah singgah kecil di pinggiran kota. Arga tidak tahu apakah tempat itu masih ada, atau apakah ia akan diterima. Tetapi ia tahu satu hal, diam berarti menyerah. Langkahnya menyusuri jalan panjang. Setiap kali ia melewati sekolah, ia melambat.
Suara tawa anak-anak seusianya terasa seperti dunia lain yang begitu dekat, namun sulit dijangkau. Arga menunduk, bukan karena iri, melainkan karena ia takut harapannya runtuh sebelum sempat tumbuh. Saat ia akhirnya sampai di lokasi yang ia cari, jantungnya berdegup lebih cepat. Bangunan itu kecil dan sederhana. Catnya memudar, pintunya terbuka setengah. Dari dalam terdengar suara anak-anak membaca bersama. Untuk sesaat, Arga hanya berdiri, ragu untuk melangkah masuk. Ia takut diusir lagi. Takut dianggap tidak pantas berada di sana. Namun ia mengingat janjinya pada diri sendiri. Dengan langkah pelan, Arga masuk. Seorang perempuan paruh baya menoleh. Tatapannya lembut, namun penuh kehati-hatian. Arga menyapa dengan suara nyaris tak terdengar. Ia menjelaskan keadaannya, tentang keinginannya belajar, tentang kesulitannya bertahan hidup. Perempuan itu mendengarkan tanpa menyela. Setelah hening sejenak, ia berkata, belajar itu hak siapapun. Tapi jalannya tidak mudah. Kalimat itu jujur, tidak memberi janji palsu. Dan justru karena itulah Arga merasa sedikit lega. Ia diizinkan datang belajar, namun tanpa fasilitas tambahan. Tidak ada bantuan materi. Tidak ada jaminan masa depan. Ia hanya diberi kesempatan, sesuatu yang sangat berharga baginya. Namun rintangan belum berhenti. Untuk datang ke rumah singgah itu setiap hari, Arga harus berjalan jauh. Ia juga tetap harus mencari barang bekas demi makan. Waktunya terbagi. Tenaganya terkuras. Tubuh kecilnya mulai kewalahan. Malam itu, Arga duduk sendirian, menatap langit yang gelap. Ia bertanya dalam hati, apakah tujuannya terlalu besar untuk dirinya yang kecil? Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, langkah kecil hari ini lebih berarti daripada menyerah tanpa mencoba. Dan di kejauhan, tanpa ia sadari, perubahan kecil itu mulai menggerakkan roda cerita ke arah yang tak terduga. Roda cerita itu terus bergerak, dan bagi Arga, setiap putaran terasa semakin menekan. Hari-hari berikutnya dijalani Arga dengan rutinitas yang melelahkan. Pagi ia menyusuri jalanan mencari barang bekas, siang hingga sore ia berjalan jauh menuju rumah singgah, dan malam ia kembali ke sudut kota dengan tubuh yang hampir tak tersisa tenaganya. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya mulai menyimpan kelelahan yang dalam. Di rumah singgah, Arga berusaha mengikuti pelajaran sebaik mungkin. Huruf demi huruf ia susun dengan sungguh-sungguh, seolah setiap kata adalah jembatan menuju hidup yang lebih baik. Namun keterbatasannya sering membuatnya tertinggal. Anak-anak lain memiliki buku, sementara Arga hanya mengandalkan ingatan. Beberapa hari kemudian, rintangan baru datang. Perempuan paruh baya itu memanggil Arga secara pribadi. Wajahnya tampak berat. Ia menjelaskan bahwa rumah singgah sedang kekurangan bantuan. Jika keadaan tidak membaik, kegiatan belajar terancam dihentikan sementara. Berita itu mengguncang Arga. Tempat yang baru saja memberinya harapan kini berada di ujung ketidakpastian. Ia merasa seolah dunia kembali menarik apa yang sempat ia ulurkan. Malam itu, Arga duduk lama sendirian, memikirkan kemungkinan terburuk. Di sisi lain kota, Raka menghadiri sebuah acara amal besar. Lampu terang, sambutan meriah, dan pidato tentang kepedulian sosial terdengar di sekelilingnya. Namun entah mengapa, ia sulit fokus. Setiap kata tentang, memberi kesempatan, terasa seperti menyinggung sesuatu yang ia hindari. Bayangan bocah kecil dengan karung di tangan kembali muncul. Raka mulai gelisah. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dengan menyibukkan diri,
tetapi semakin ia menghindar, semakin kuat rasa tidak nyaman itu tumbuh. Sementara itu, Arga menghadapi dilema. Jika rumah singgah tutup, ia harus memilih kembali sepenuhnya ke jalanan atau mencari cara lain untuk membantu agar tempat itu tetap bertahan. Pilihan apapun terasa berat bagi anak seusianya. Beban di pundaknya kini bukan hanya tentang dirinya sendiri, melainkan juga tentang harapan banyak anak lain. Dan saat malam semakin larut, Arga menyadari satu hal pahit. Perjuangannya baru saja memasuki tahap yang jauh lebih berat. Dan Arga tidak lagi bisa berpura-pura kuat sendirian. Pagi itu, Arga datang ke rumah singgah lebih awal dari biasanya. Ia membantu membersihkan ruangan kecil itu, menyusun kembali bangku-bangku sederhana, dan memastikan semua tetap rapi. Ia tahu, usahanya mungkin tidak cukup untuk menyelamatkan tempat itu, tetapi setidaknya ia ingin menunjukkan bahwa rumah singgah ini berarti lebih dari sekadar tempat belajar baginya. Saat anak-anak lain mulai berdatangan, Arga melihat wajah-wajah polos yang penuh harapan. Mereka tertawa, membaca, dan bercita-cita, tanpa tahu bahwa tempat ini mungkin tidak akan ada lagi dalam waktu dekat. Pemandangan itu membuat dadanya terasa sesak. Di dalam dirinya, sebuah keputusan mulai terbentuk. Arga memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, bercerita tentang dirinya sendiri. Dengan suara pelan namun jujur, ia menceritakan keadaannya kepada pengelola rumah singgah. Tentang larangan yang ia terima di pusat kota. Tentang keinginannya untuk tetap belajar. Dan tentang ketakutannya kehilangan satu-satunya tempat yang membuatnya merasa diakui. Perempuan paruh baya itu terdiam lama setelah mendengar cerita Arga. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tetap bersikap tenang. Ia berkata, kadang, keberanian terbesar bukanlah bertahan sendirian, tapi berani meminta tolong. Kata-kata itu membuka mata Arga. Sementara itu, di tempat lain, Raka akhirnya tidak lagi mampu menyingkirkan kegelisahannya. Ia meminta asistennya mencari informasi tentang rumah singgah dan kegiatan sosial di sekitar lokasi kejadian beberapa hari lalu. Ia tidak tahu apa yang ia cari, yang ia tahu hanya satu. Ia perlu memahami lebih dari sekadar apa yang ia lihat. Namun sebelum apapun berubah, badai kecil datang lebih dulu. Sore itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Atap rumah singgah bocor di beberapa titik. Air merembes ke lantai, membasahi buku-buku dan alas duduk. Anak-anak dipulangkan lebih awal, dan Arga membantu menyelamatkan apa yang bisa ia jangkau. Saat ruangan kembali sepi, Arga berdiri di tengah genangan kecil air hujan. Tubuhnya lelah. Hatinya goyah. Semua usaha terasa sia-sia. Semua harapan terasa terlalu rapuh. Dan di sanalah, Arga menyadari bahwa jika ia ingin tetap melangkah, ia harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Bahwa tidak semua perjuangan akan langsung membuahkan hasil. Kemungkinan terburuk itu akhirnya datang lebih cepat dari yang Arga bayangkan. Keesokan harinya, rumah singgah tidak dibuka. Pintu kayunya tertutup rapat, dan selembar kertas kecil tertempel di sana, bertuliskan bahwa kegiatan belajar dihentikan sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada kepastian. Arga berdiri lama di depan pintu itu. Untuk pertama kalinya sejak ia menetapkan tujuan, ia merasa benar-benar kehilangan arah. Tempat yang memberinya harapan kini sunyi. Suara anak-anak yang biasa mengisi ruangan itu seakan masih terngiang, namun tak lagi nyata. Ia duduk di tangga kecil depan bangunan itu, menatap kosong. Karung di sampingnya terasa semakin berat, bukan karena isinya, tetapi karena maknanya.
Semua usaha yang ia lakukan, datang belajar, membantu, bertahan, seolah tak cukup untuk mengubah apapun. Hari itu, Arga kembali sepenuhnya ke jalanan. Namun berbeda dari sebelumnya, kini hatinya tidak lagi utuh. Ia tetap bekerja, tetap berjalan, tetapi pikirannya dipenuhi pertanyaan, apa gunanya bermimpi jika selalu berakhir seperti ini? Di saat yang sama, Raka menerima laporan singkat dari asistennya. Tentang rumah singgah kecil yang terancam tutup. Tentang anak-anak yang kehilangan tempat belajar. Tentang seorang bocah bernama Arga. Nama itu membuat Raka terdiam. Ia menutup berkas itu perlahan. Ada dorongan dalam dirinya untuk melakukan sesuatu, namun ada pula suara lain yang menahannya. Suara yang berkata bahwa ia tidak perlu terlibat. Bahwa ini bukan tanggung jawabnya. Dan Raka memilih diam. Keputusan itu, tanpa ia sadari, menjadi pukulan lain bagi Arga. Sore itu, Arga duduk sendirian di trotoar, memandang matahari yang mulai tenggelam. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan pilihan yang paling ia takuti, melepaskan mimpinya dan hanya fokus bertahan hidup, tanpa harapan lebih. Klimaks mulai terbentuk. Semua jalan yang ia coba terasa buntu. Semua usaha tampak gagal. Dan di hadapan Arga kini hanya tersisa satu pertanyaan paling sulit. Apakah ia masih berani percaya, meski dunia berkali-kali menutup pintunya? Pertanyaan itu menggantung lama di benak Arga, menemani langkahnya yang semakin berat. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, menerangi wajah-wajah yang berlalu tanpa saling mengenal. Arga duduk di bawah cahaya redup, memeluk lututnya. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan air mata jatuh, bukan karena lemah, melainkan karena ia sudah terlalu lama menahan semuanya sendiri. Ia teringat janjinya pada diri sendiri, pada guru relawan, pada mimpi kecil yang ia rawat diam-diam. Namun kini, semua itu terasa seperti beban yang tak lagi sanggup ia pikul. Di saat itulah Arga menyadari satu hal pahit, tidak ada lagi tempat bergantung selain dirinya sendiri. Pilihan terakhir itu mulai terbentuk dalam pikirannya. Jika ia tidak bisa berharap pada tempat, pada bantuan, atau pada belas kasihan orang lain, maka ia harus menciptakan jalannya sendiri, meski itu berarti berjalan sendirian, tanpa dukungan siapapun. Keesokan paginya, Arga membuat keputusan yang sangat berat. Ia memutuskan untuk menjual karung dan semua barang bekas yang ia kumpulkan hari itu lebih awal. Hasilnya tidak banyak, tetapi cukup untuk satu tujuan, membeli buku bekas dan alat tulis sederhana. Ia tidak tahu kapan bisa kembali belajar secara resmi. Ia tidak tahu apakah rumah singgah akan pernah dibuka lagi. Namun ia tahu, menyerah sepenuhnya adalah satu-satunya hal yang tidak ingin ia lakukan. Dengan buku di tangan dan hati yang masih terluka, Arga mulai belajar sendiri. Di sudut kota yang sunyi, ia mengejak kata demi kata, mengulang pelajaran yang pernah ia terima. Setiap halaman terasa berat, tetapi juga menenangkan. Sementara itu, di ruang kerja yang luas dan terang, Raka berdiri menatap jendela. Laporan tentang rumah singgah itu masih tergeletak di mejanya. Ia belum menyentuhnya sejak kemarin. Ada sesuatu dalam dirinya yang terus-terusik. Bukan rasa bersalah semata, melainkan perasaan bahwa ia sedang menghindari sebuah tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar memberi bantuan. Ia tahu, jika ia bertindak, hidup banyak orang bisa berubah. Namun bertindak berarti mengakui bahwa ia pernah salah. Dan bagi Raka, itu adalah pengakuan yang paling sulit. Malam kembali turun. Arga menutup bukunya perlahan. Ia kelelahan, tetapi ada sedikit cahaya di matanya.
Meski semua jalan seolah tertutup, ia masih memilih untuk melangkah sendiri dalam sunyi. Namun tidak ada yang tahu bahwa pilihan sunyi itu akan membawa Arga menuju pertemuan yang menentukan segalanya. Pertemuan yang akan menentukan segalanya itu belum terjadi, dan sebelum sampai ke sana, Arga harus menghadapi ujian yang paling menguras batin. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Arga bekerja lebih lama dari biasanya, lalu belajar sendiri hingga matanya terasa perih. Tubuh kecilnya semakin kurus, langkahnya semakin pelan. Semangat yang ia paksa tumbuhkan perlahan terkikis oleh kenyataan yang tidak kunjung berubah. Suatu siang, Arga duduk di tepi jalan dengan buku di pangkuannya. Kata-kata yang biasanya bisa ia baca kini terasa berputar-putar. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun pikirannya dipenuhi keraguan. Untuk apa semua ini? Siapa yang peduli jika aku bisa belajar atau tidak? Pertanyaan-pertanyaan itu datang tanpa jawaban. Di sekelilingnya, kota terus bergerak. Orang-orang berbicara tentang rencana, tentang masa depan, tentang hal-hal besar yang terasa sangat jauh dari hidupnya. Arga merasa semakin kecil, semakin tak berarti. Sore itu, hujan kembali turun. Arga tidak segera berlindung. Ia membiarkan dirinya basah, seolah ingin merasakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa membuktikan bahwa ia masih ada. Di momen itulah, seorang pejalan kaki berhenti tak jauh darinya. Bukan untuk menegur, bukan pula untuk memberi bantuan. Orang itu hanya menatap Arga dan bukunya cukup lama, lalu melangkah pergi. Tatapan singkat itu justru membuat Arga semakin rapuh. Ia menyadari betapa mudahnya ia terlewatkan. Di tempat lain, Raka akhirnya membuka laporan yang ia tunda. Ia membaca kisah singkat tentang Arga, tentang larangan di pusat kota, tentang rumah singgah yang tutup, tentang bocah yang memilih belajar sendiri di jalanan. Setiap baris terasa seperti cermin yang memantulkan sisi dirinya yang selama ini ia hindari. Raka menutup berkas itu dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Arga sebagai gangguan, melainkan sebagai akibat dari dunia yang selama ini ia bangun tanpa memikirkan dampaknya. Namun waktu hampir habis. Malam itu, Arga duduk sendirian dengan buku yang basah. Halamannya mulai rusak. Ia menatapnya lama, lalu menutupnya perlahan. Harapan yang ia genggam terasa sangat tipis. Satu langkah lagi, dan ia bisa saja benar-benar menyerah. Dan tepat di titik itulah, takdir bersiap mengetuk pintu. Menunggu apakah masih ada yang berani membukanya. Takdir akhirnya mengetuk pintu, dan ia melakukannya dalam cara yang paling tak terduga. Siang itu, Arga kembali berada di pusat kota, tempat yang pernah melarangnya, tempat yang menyimpan kenangan pahit. Ia tidak berniat bekerja lama. Ia hanya ingin menjual beberapa barang agar bisa membeli makanan. Buku kecilnya ia simpan rapat di dalam tas usang. Di tempat yang sama, sebuah mobil mewah kembali berhenti. Arga mengenali mobil itu seketika. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menunduk, berusaha tidak terlihat, berharap kejadian dulu tidak terulang. Namun langkah yang turun dari mobil itu terasa berbeda kali ini, lebih pelan, lebih ragu. Raka berdiri di hadapannya. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada tatapan merendahkan. Wajah pria itu justru tampak lelah, seolah membawa beban yang tak terlihat. Kerumunan mulai terbentuk, seperti dulu. Orang-orang berhenti. Ponsel kembali terangkat. Semua merasa sedang menyaksikan sesuatu yang penting, meski belum tahu apa. Raka menatap Arga cukup lama,
lalu berkata dengan suara tenang, "Kita pernah bertemu." Arga mengangguk pelan. Raka menghela napas. 5 menit berikutnya berjalan lambat. Sangat lambat. Dalam waktu sesingkat itu, Raka menceritakan bahwa ia telah mencari tahu tentang Arga. Tentang rumah singgah. Tentang buku kecil yang selalu dibawanya. Ia tidak meminta maaf dengan kata-kata panjang. Ia hanya berkata, "Aku salah menilai." Kalimat itu jatuh di tengah keramaian seperti keheningan yang berat. Semua orang terdiam, sama seperti yang terjadi 5 menit setelah kejadian pertama dulu. Arga tidak langsung menjawab. Ia menatap Raka dengan mata yang masih menyimpan luka, tetapi juga kejujuran. Ia berkata lirih, "Aku hanya ingin belajar." Tidak ada tuntutan. Tidak ada kemarahan. Dan di hadapan banyak orang, Raka menyadari bahwa inilah pilihan terakhirnya. Jika ia kembali diam, maka semua yang ia sesali tak akan berarti apa-apa. 5 menit itu menjadi persimpangan hidup. Bagi Arga, antara menyerah dan bertahan. Bagi Raka, antara gengsi dan keberanian untuk berubah. Dan ketika Raka akhirnya melangkah maju 1 langkah kecil. Semua orang tahu, cerita ini telah mencapai titik paling menentukan. Langkah kecil itu menjadi awal dari sesuatu yang belum pernah Arga bayangkan. Raka berdiri tegak di hadapan Arga, bukan sebagai orang yang berkuasa, melainkan sebagai manusia yang sedang belajar merendahkan diri. Di tengah kerumunan yang masih terdiam, ia berkata dengan suara yang cukup untuk didengar semua orang, "Jika kamu ingin belajar, aku ingin membantumu, bukan sebagai belas kasihan, tapi sebagai tanggung jawab." Kata-kata itu membuat suasana berubah. Tidak ada sorak. Tidak ada reaksi berlebihan. Hanya keheningan yang perlahan berubah menjadi rasa lega. Arga terdiam cukup lama. Ia tidak langsung percaya. Hidup telah terlalu sering mengajarkannya untuk berhati-hati pada janji. Namun tatapan Raka berbeda dari sebelumnya, tidak ada desakan, tidak ada tuntutan. "Aku tidak minta apa-apa," lanjut Raka. "Aku hanya ingin kamu punya kesempatan yang dulu hampir kuambil darimu." Dengan suara pelan, Arga mengangguk. Hari itu, tidak ada keputusan besar yang diumumkan. Tidak ada kamera yang diarahkan lama-lama. Raka hanya meminta satu hal, izin untuk membantu dengan cara yang benar. Beberapa hari kemudian, perubahan mulai terasa. Rumah singgah yang sempat tutup kembali dibuka. Atapnya diperbaiki. Buku-buku baru datang, meja-meja kecil diganti, dan anak-anak kembali mengisi ruangan dengan suara belajar. Tidak ada papan nama besar, tidak ada peresmian mewah. Arga kembali ke sana, kali ini bukan sebagai anak yang takut kehilangan, melainkan sebagai murid yang dihargai. Namun perjalanan belum selesai. Arga harus mengejar banyak ketertinggalan. Ia harus belajar lebih keras, lebih disiplin, dan lebih sabar. Setiap hari masih melelahkan, tetapi kini ada arah yang jelas. Raka pun menghadapi perjalanannya sendiri. Ia mulai terlibat langsung, bukan hanya memberi dana. Ia datang tanpa jas mahal, duduk mendengarkan cerita anak-anak, dan perlahan belajar melihat dunia dari sudut pandang yang selama ini ia abaikan. Happy ending belum sepenuhnya tiba. Namun satu hal pasti. Jalan yang sempat tertutup kini akhirnya terbuka. Jalan yang terbuka itu membawa Arga ke dunia yang sama sekali baru, namun tidak serta-merta membuat segalanya mudah. Hari-hari Arga kini dipenuhi jadwal yang lebih teratur. Pagi ia belajar, siang membantu di rumah singgah, dan sore menyelesaikan tugas-tugas sederhana yang dulu terasa mustahil. Setiap huruf yang ia pahami,
Setiap kalimat yang bisa ia baca dengan lancar menjadi kemenangan kecil yang ia syukuri dalam diam. Meski begitu, tantangan tetap ada. Arga sering merasa tertinggal dibandingkan anak-anak lain. Ada saat-saat ketika ia hampir menyerah, merasa usahanya tidak cukup. Namun setiap kali keraguan itu datang, ia mengingat masa-masa ketika ia belajar sendirian di bawah lampu jalan. Jika ia bisa bertahan saat itu, ia tahu ia bisa melangkah lebih jauh sekarang. Di rumah singgah, perubahan juga terasa. Anak-anak belajar dengan semangat baru. Para relawan berdatangan. Tempat kecil itu tumbuh menjadi ruang yang penuh kehangatan, bukan karena fasilitasnya, melainkan karena rasa saling peduli yang tumbuh di dalamnya. Raka sering datang tanpa banyak bicara. Ia duduk di sudut ruangan, memperhatikan. Setiap kali melihat Arga membaca dengan serius, ada rasa lega yang sulit ia jelaskan. Ia tahu, membantu bukan tentang mengganti masa lalu, melainkan memastikan masa depan lebih baik. Suatu sore, Arga memberanikan diri mendekati Raka. "Terima kasih," ucapnya singkat. Raka tersenyum kecil. "Kamu yang bekerja keras. Aku hanya membuka pintu." Kalimat itu sederhana, tetapi maknanya dalam. Untuk pertama kalinya, Arga merasa tidak sendirian dalam perjuangannya. Ia masih harus berusaha, masih harus jatuh bangun, tetapi kini ada orang-orang yang percaya padanya. Dan di tengah semua perubahan itu, Arga mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, bersama harapan yang akhirnya mendapat tempat untuk hidup. Harapan yang tumbuh perlahan itu akhirnya menunjukkan bentuknya. Beberapa bulan berlalu. Arga kini tidak lagi mengejar setiap kata dengan ragu. Ia mulai berani membaca di depan teman-temannya, suaranya pelan namun jelas. Setiap kali selesai membaca, senyum kecil muncul di wajahnya, senyum yang dulu jarang terlihat. Suatu hari, rumah singgah mengadakan kegiatan sederhana. Tidak mewah, tidak besar. Hanya pertemuan kecil untuk menunjukkan perkembangan anak-anak kepada para relawan dan warga sekitar. Arga diminta maju. Tangannya sempat gemetar, tetapi ia melangkah. Ia menceritakan pengalamannya belajar, tentang betapa sulitnya mempertahankan mimpi ketika segalanya terasa mustahil. Kata-katanya jujur, tanpa hiasan. Beberapa orang terdiam, merasakan getaran ketulusan dari bocah yang dulu nyaris terabaikan. Di antara hadirin, Raka berdiri di belakang. Ia tidak menonjolkan diri. Namun saat melihat Arga berbicara dengan percaya diri, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa perubahan yang ia lakukan benar-benar berarti. Kegiatan itu berakhir dengan tepuk tangan sederhana. Tidak meriah, tetapi hangat. Arga turun dari depan dengan napas lega. Ia tidak lagi merasa kecil. Malam itu, Arga duduk menatap langit. Ia teringat hari ketika ia hampir menyerah, ketika ia berpikir dunia tidak punya tempat untuknya. Kini, meski jalannya masih panjang, ia tahu ia tidak berjalan tanpa arah. Happy ending bukan tentang segalanya menjadi sempurna. Happy ending adalah tentang memiliki kesempatan dan keberanian untuk terus melangkah. Dan di ujung perjalanan berat itu, Arga akhirnya menemukan cahaya. Bukan dari dunia luar, melainkan dari dirinya sendiri. Cahaya yang Arga temukan dalam dirinya tidak berhenti di sana. Ia mulai meninggalkan jejak, pelan, nyaris tak terlihat, namun nyata. Hari-hari di rumah singgah berjalan dengan tenang. Arga kini sering membantu anak-anak yang baru datang. Ia duduk di samping mereka, mengajarkan huruf-huruf dasar dengan kesabaran yang ia pelajari dari pengalaman pahitnya sendiri.
ia tidak banyak bicara tentang masa lalunya. Ia hanya menunjukkan bahwa belajar bisa dimulai dari mana saja. Bagi anak-anak itu, Arga bukan sekadar teman. Ia adalah bukti hidup bahwa keadaan sulit tidak harus menentukan akhir cerita. Di luar rumah singgah, perubahan kecil mulai terasa. Beberapa warga yang dulu hanya lewat kini ikut menyumbang waktu. Ada yang membawa buku bekas, ada yang membantu memperbaiki fasilitas sederhana. Tempat kecil itu perlahan menjadi titik temu, bukan hanya untuk belajar, tetapi untuk saling memahami. Raka memperhatikan semua itu dari jarak yang cukup. Ia tidak lagi merasa perlu tampil di depan. Baginya, melihat roda kebaikan terus berputar sudah lebih dari cukup. Ia menyadari, satu keputusan kecil yang diambil dengan hati bisa berdampak jauh melampaui apa yang terlihat. Suatu sore, Raka bertanya pada Arga, "Apa yang paling ingin kamu lakukan nanti?" Arga berpikir sejenak, lalu menjawab, "Aku ingin membantu orang lain belajar, seperti aku dulu ingin dibantu." Jawaban itu sederhana, namun dalam. Di sanalah Raka memahami satu hal penting, kebaikan yang tulus tidak berhenti pada penerima pertamanya. Ia terus berjalan, berpindah tangan, dan tumbuh dalam bentuk yang baru. Dan jejak Arga, yang dulu nyaris terhapus oleh keadaan, kini mulai membentuk jalan bagi banyak orang. Jejak yang Arga tinggalkan perlahan mengubah cara orang-orang memandang sekelilingnya. Di pusat kota, tempat kejadian itu pernah terjadi, suasana tampak sama seperti dulu, ramai, sibuk, dan penuh lalu lalang. Namun bagi sebagian orang, tempat itu kini menyimpan kenangan yang berbeda. Mereka yang pernah menyaksikan peristiwa itu masih mengingat 5 menit yang membuat semua orang terdiam. Kini, jika ada anak kecil berdiri dengan pakaian sederhana, lebih banyak mata yang melihat dengan empati. Bukan semua orang berubah, tetapi cukup banyak untuk membuat perbedaan terasa nyata. Rumah singgah semakin dikenal. Bukan karena nama besar, melainkan karena kisah-kisah kecil yang lahir dari sana. Tentang anak-anak yang berani bermimpi lagi. Tentang relawan yang datang bukan karena sorotan, tetapi karena panggilan hati. Arga tumbuh bersama perubahan itu. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan apapun pada dunia. Ia belajar, membantu, dan melangkah dengan tenang. Setiap kali mengingat masa lalunya, ia tidak lagi merasakan sakit, yang ada hanyalah rasa syukur karena ia memilih bertahan. Raka pun berubah dalam caranya sendiri. Ia menjadi lebih banyak mendengar daripada berbicara. Lebih sering hadir tanpa disadari. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah membuat orang lain merasa kecil, melainkan membantu mereka berdiri tegak. Suatu hari, Raka berdiri di trotoar itu sendirian. Tidak ada kerumunan. Tidak ada kamera. Ia menunduk sejenak, mengenang bagaimana kesombongan pernah menutup matanya. Untuk pertama kalinya, dunia yang ia kuasai dengan angka dan jabatan mengajarinya satu pelajaran sederhana. Bahwa setiap manusia layak dihormati, apapun keadaannya. Dan pelajaran itu tidak datang dari buku mahal, melainkan dari seorang bocah kecil yang pernah ia remehkan. Pelajaran itu tidak berhenti di trotoar, tidak pula berakhir di rumah singgah, ia tinggal di hati orang-orang yang bersedia mengingatnya. Waktu terus berjalan. Arga kini tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Jalannya masih panjang, tantangannya masih ada, tetapi ia tidak lagi berjalan dalam ketakutan. Ia membawa cerita hidupnya bukan sebagai luka, melainkan sebagai pengingat bahwa bertahan adalah bentuk keberanian. Rumah singgah tetap berdiri. Sederhana, hangat, dan penuh suara belajar. Tidak semua anak di sana memiliki akhir cerita yang sama,
tetapi setiap dari mereka memiliki awal baru, dan itu sudah cukup untuk mengubah hidup. Raka kembali pada dunianya sebagai pengusaha, namun dengan pandangan yang berbeda. Setiap keputusan yang ia ambil kini ia pertimbangkan lebih dalam. Ia tahu, satu sikap bisa menjatuhkan, dan satu kebaikan bisa mengangkat. Kadang, tanpa ada yang tahu, Raka datang ke rumah singgah. Ia duduk, mendengarkan, lalu pulang dengan hati yang lebih tenang. Ia tidak lagi mencari pengakuan, karena perubahan sejati tidak membutuhkan sorotan. Dan tentang 5 menit yang membuat semua orang terdiam itu. Ia tidak tercatat di berita besar, tidak viral selamanya, tetapi hidup dalam ingatan mereka yang menyaksikannya. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana namun penting. Bahwa manusia tidak pernah diukur dari apa yang ia miliki, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan sesamanya. Jika suatu hari kita berdiri di posisi yang lebih tinggi, ingatlah untuk menunduk. Bukan untuk merendahkan diri, melainkan untuk melihat mereka yang selama ini luput dari pandangan. Karena bisa jadi, di sanalah pelajaran terbesar dalam hidup menunggu kita.